Baik, masuk ke acara selanjutnya yaitu laporan kegiatan yang akan disampaikan Ketua Senat Mahasiswa STI Al-Wasliyah Abangda Supri Abdullah Batubara. Kepada Abangda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum jalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberi kesempatan untuk berhadir di aula di ruang sidang STI Al-Wasliyah Sebelah Tengah dalam rangka debat calon Ketua Senat Mahasiswa periode 2023-2025. Yang pertama yang saya hormati Bapak Sapriyadi Pohan SEMM selaku kemahasiswaan. Yang saya hormati Ibu Mismawati Pohan SEMM. Yang saya hormati Bapak moderator kita Bapak Hendra Putra SEMM. Yang saya hormati Ketua Panitia Asrinal Abdi Siregar. Yang saya hormati para kandidat calon Ketua Senat Mahasiswa STI Al-Wasliyah Sebelah Tengah. Yang saya hormati para panitia seluruhnya yang sudah bekerja mulai hari yang ditentukan sampai saat ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan selanjutnya akan laporan panitia akan dilaporkan oleh saudara Asrinal Abdi Siregar. Kepada Asrinal dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya selaku Ketua Panitia Pemilihan Ketua Senat Mahasiswa periode 2023-2025 memberikan laporan yang dimana kegiatan debat calon Ketua Senat Mahasiswa periode 2023-2025 tepatnya yang dilaksanakan hari ini Selasa 3 Oktober 2023 di ruang sidang kampus STI Al-Wasliyah Sebolga Tapanuli Tengah. Adapun 3 calon yang telah mendaftar sebagai berikut: Rahmi Fadila dari semester 5A SDM, Ivan Syahruta Barat semester 5C SDM, Arifman Hakim Pasaribu semester 5D SDM. Audiens dihadiri perwakilan 5 mahasiswa setiap peruangan. Adapun kegiatan puncak pemungutan suara akan dilaksanakan pada 5 Oktober 2023 dimulai pukul 9 pagi sampai 9 malam. Demikian laporan panitia ini saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya kata sambutan Ketua STI Al-Wasliyah Sebolga Tapanuli Tengah sekaligus membuka secara resmi kegiatan debat calon Ketua Senat Mahasiswa STI Al-Wasliyah yang akan disampaikan oleh Bapak Sapriyadi Pohan SEMM. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan acara debat calon kandidat Ketua Senat untuk periode 2023 sampai 2025. Yang saya hormati Bapak Moderator, yaitu Bapak Hendra Saputra SEMM. Yang saya hormati Ibu Misnawati Pohan SEMM, koordinator apa? Penanggung jawab. Dan Ketua Senat yang masih belum demisioner ya, dan Ketua BPM beserta kandidat yang 3 orang yang sudah siap apanya ya, seluruhnya apa semuanya ya.
program kerjanya, yang penting program kerjanya, terutama para perwakilan dari tiap kelas yang berhadir pada saat ini, dan terutama kepada panitia penyelenggara untuk kegiatan ini. Sudah hampir berlalu habis masa senat yang diketuai oleh Supri ya, mungkin hitung hari ya, nanti divisional yang berikut dengan DPM juga. Jadi sudah dibentuk, padahal ini sudah terlambat karena dulu jadinya pun kita tidak tahu. Sekarang pun apanya pun saya disuruh apa ini, ban serap, ya kan? Inilah saya, ya kan? Nah, mana si Supri? Mana belakang ini Supri? Jadi sudah hampir habis, maka perlu diadakan pemilihan ulang yang mungkin apanya ada acara debat sebelum untuk pemilihan untuk penyampaian visi misinya. Jadi kepada para kandidat perlu membuat program kerja yang bisa menjamin apa yang dijanjikan sekolah tinggi ini ya, melalui visi misi sekolah STIY ini. Jadi visi misi kalian pun harus sejalan dengan itu, dan bawalah aspirasi para mahasiswa. Udah sampai di mana kalian dirasakan oleh para mahasiswa nanti apa ini visi misi yang diemban STIY yang hebat ini ya. Dan mahasiswa pun harus benar-benar memilih, yang perwakilan yang 5 orang ini benar-benar memilih kandidatnya yang telah memaparkan semua program kerjanya. Jadi para kandidat ini kan tidak hanya program kerja aja yang diandalkan, juga tim suksesnya, janji-janjinya juga ya. Cuman uangnya nggak ada, ada uangnya? Hah? Ada seragam pelajar. Jadi kepada yang terpilih nanti hendaknya bisa membawa aspirasi ya, terutama apa yang telah didapatkan para mahasiswa, sesuai enggak? Seberapa jauh perbedaan atau keluhan-keluhan para mahasiswa? Itulah yang harus diperjuangkan sebenarnya, sehingga semakin lama semakin dekat apa tujuan STIY dengan apa yang dirasakan mahasiswa. Jangan nanti juga mau tamat pun manajemen pun tidak tahu. Maunya jangan lagi ada seperti itu ya. Itu tanggung jawab senat lah, supaya bisa pembelajaran itu benar-benar bisa bermutu, dan itu harus diminta kepada sekolah, tekankan supaya mahasiswanya bisa lebih baik. Jadi untuk itu kepada kedua apa ini, selamat berkompetisi, mudah-mudahan tiga-tiganya menang ya. Artinya satu jadi ketua, yang satu sekretaris, satu bendara, kan sama-sama menang itu kan, sama-sama ketua, sama-sama bendara, tidak wakil ya, sekretaris, ya kan? Nah, jadi bisa menyatukan apa ya semuanya, kepentingan-kepentingan para mahasiswa. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, harapan-harapan yang akan diraih nanti. Jadi kurang saya mohon dimaklumi karena ini dadakan ya. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan secara resmi saya akan membuka acara debat ini. Baik, acara selanjutnya debat calon ketua Senat Mahasiswa STIY Al-Wasliyah Sibolga Tapanuli Tengah tahun 2023-2025 yang akan dipandu oleh moderator Bapak Hendra Syahputra SEMN. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita sudah terlambat 30 menit ya. Jadi ada beberapa schedule yang harus kita sesuaikan kembali karena harapan kita paling tidak 6:30 atau sebelum maghrib kegiatan ini sudah selesai ya. Soalnya tadi jam 5 sore sudah harus kita mulai. Baik, sebelum dimulai saya bacakan dulu tata tertib kegiatan ini supaya yang hadir sekaligus kandidat yang bertiga dalam proses kegiatan debat ini ada norma dan aturan yang harus kita patuhi ya. Jadi tidak ketika nanti dilanggar termasuk audiens yang hadir, saya berhak untuk mengeluarkan dari ruangan ini ya. Pertama, tata tertib calon. Yang pertama, pertanyaan calon ketua senat STI Al-Wasliyah hanya seputar visi misi dan dilarang keras menyerang personal. Yang kedua, diberikan waktu berbicara dan tidak diperkenankan memotong paparan kandidat lain. Calon ketua senat dilarang membawa atribut apapun yang dianggap dapat melakukan provokasi itu kepada calon ya. Kemudian tata tertib pendukung. Yang pertama, dilarang melontarkan yel-yel atau teriakan selama debat berlangsung. Kemudian dilarang memprovokasi calon ketua senat. Kemudian dilarang membawa benda-benda berbahaya. Kemudian saya juga berhak meminta pengurus senat apabila ada peserta yang saya anggap tidak layak atau audiens akan dikeluarkan dari ruangan. Kemudian aturan dan waktu perdebatan. Materi debat calon ketua senat tidak boleh mengandung unsur sara, pornografi, porno aksi dan unsur pembodohan. Materi debat tidak diperbolehkan menjatuhkan calon lain. Simpatisan dan penonton diperbolehkan menonton debat. Setiap calon ketua senat mahasiswa STI Al-Wasliyah diberi waktu 5 menit menyampaikan visi misi. Kemudian moderator diberi waktu 2 menit untuk memberikan pertanyaan kepada calon ketua senat. Setiap calon ketua senat diberi waktu 3 menit untuk menjawab 1 pertanyaan. Kemudian penonton boleh mengajukan pertanyaan jika sudah mendapat persetujuan dari moderator. Selanjutnya, setiap calon ketua senat diberi waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan ya, termasuk nanti 2 menit untuk closing statementnya di akhir acara. Baik, saya kira demikian tertib acara kita untuk kegiatan ini, baik kepada calon, kepada peserta maupun aturan pada saat debatnya berlangsung. Untuk mempersingkat waktu, maka debat ini saya bagi menjadi 4 sesi. Ya, sesi pertama kita kasih waktu ke 3 pasangan calon untuk memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan visi misinya. Waktunya 1 kandidat maksimal 5 menit. Apakah boleh 3 menit? Boleh kalau selesai. Ya, tapi maksimal 5 menit. Ketika lebih, maka saya akan menghentikan paparannya atau penyampaian visi misinya. Baik, kita mulai dari peserta nomor urut atau kandidat nomor urut 1 untuk menyampaikan visi misinya. Persilakan. Baiklah, izin moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh moderator, saya berdiri di sini sebagai kandidat nomor urut 1 atas nama Ivan Syah Huta Barat. Saya berdiri di sini untuk memaparkan visi dan misi saya. Visi saya yang pertama visi saya hanya ada 1 poin, yaitu untuk menciptakan senat mahasiswa yang siap untuk menjadi wadah perkembangan bagi setiap mahasiswa, baik di bidang akademik maupun non akademik. Kemudian misi saya ada 3 poin. Yang pertama itu menciptakan lingkungan organisasi yang lebih terbuka untuk perkembangan bagi setiap mahasiswa maupun anggota dari organisasi tersebut. Kemudian yang kedua itu
saya akan menciptakan organisasi atau anggota organisasi yang lebih responsif dan kompatibel untuk pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir itu, saya akan menjadikan Senat Mahasiswa menjadi organisasi yang bisa menampung seluruh aspirasi dari mahasiswa. Aspirasi dari mahasiswa guna untuk setiap perkembangan yang akan dilakukan ke depannya. Baik, itu visi dan misi dari saya. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, baik, saudara-saudara sekalian, sudah kita dengarkan. Nanti peserta boleh mencatat, meresume, dan sekaligus mempersiapkan pertanyaan untuk calon ya. Kami lanjutkan ke peserta nomor 2, silakan. Sebelumnya terima kasih moderator. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa sekalian. Pertama-tama puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, serta tidak lupa pula kita hadiahkan salawat berangkaikan salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama yang terhormat Bapak Wakil Ketua 3 dan yang terhormat Bapak Moderator selaku penggiring kegiatan kita hingga akhir nantinya, serta saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia penyelenggara pemilihan pelaksanaan calon Ketua Senat periode 2023-2025. Sebelumnya mohon izin sekalian, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raffi Fadila. Saya berasal dari semester 5 konsentrasi sumber daya manusia. Di sini saya sebagai calon Ketua Senat periode 2023-2025 nomor urut 02. Tentu saja sebagai calon Ketua Senat, saya memiliki visi dan misi. Yang tak lain dan tak bukan, saya memiliki visi ataupun tujuan menjadi calon Ketua Senat adalah untuk mewujudkan organisasi Senat menjadi organisasi yang aktif, kreatif, kompetitif, dan bersinergi untuk membangun sikap mahasiswa yang mampu bersaing di era bonus demografi. Dan tak lain dan tak bukan lagi teman-teman, untuk mencapai tujuan tersebut, visi tersebut, pastinya saya memiliki misi. Misi saya ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah membangun organisasi Senat yang solid dan kontributif dalam menampung seluruh aspirasi mahasiswa, serta menjembatani, mengayomi permasalahan mahasiswa dengan kampus. Yang kedua adalah meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam seluruh kegiatan Senat, serta menjalin hubungan baik dengan seluruh organisasi baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Yang ketiga adalah menjadikan organisasi Senat sebagai wadah pusat informasi konseling mahasiswa, bukan hanya dapat dipercaya, tetapi dapat berpikir secara terbuka. Jadi mungkin itu saja visi dan misi saya yang dapat meyakinkan teman-teman kenapa harus memilih Rahmi. Mungkin itu saja dari saya. Saya Rahmi Fadila, berasal dari semester 5 konsentrasi sumber daya manusia, nomor urut 02. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Baik, terima kasih. Sudah ada 2 kandidat yang menyampaikan visi misi. Kita lanjutkan sesi terakhir. Peserta nomor 3, persilakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arifan Hakim Pasaribu dari semester 5C. Di sini saya adalah salah satu calon ketua sidang periode 2023-2025 dengan nomor urut 3. Adapun visi dan misi saya adalah visi mewujudkan Senat mahasiswa yang akrab, aspiratif, kritis, responsif, adaptif, dan kolaboratif. Dan misi saya yang pertama, melakukan perluasan penjaringan aspirasi yang partisipatif dan transparan dengan pengadvokasian secara berkala. Yang kedua, bersikap kritis selaku legislator yang peka terhadap dinamika di persatuan mahasiswa. Yang ketiga, menjalin kerjasama dan menjalin komunikasi dan kerjasama
antara pihak internal maupun eksternal guna meningkatkan sinergitas dan fungsi Senat Mahasiswa. Yang keempat, menjadi wakil mahasiswa yang kredibel dan tanggap dalam memenuhi setiap kebutuhan mahasiswa. Yang kelima, menciptakan Senat Mahasiswa yang disiplin, kreatif, bertanggung jawab, dan kekeluargaan. Itulah tadi visi dan misi saya. Terima kasih. Oke, saudara-saudara sekalian, sudah kita dengarkan ketiga calon sudah menjelaskan visi dan misi ketika mereka terpilih apa yang harus dikerjakan, dihubungkan dengan kepentingan hari ini hampir 1.000 mahasiswa yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Wasliyah, mulai dari semester 1 sampai dengan semester 7 ya. Hitungan saya hampir 1.000 orang. Jadi ini tugas berat. Tadi sudah disampaikan ya visi misi ketiganya. Diawali perdebatan ini sebelum ke audiens dan kepada saya persilakan ketiga kandidat ini untuk saling berdebat dulu. Silakan, saya minta nomor urut 1, silakan mau nanya kepada siapa. Nanti berikutnya nomor urut 2, berikutnya nomor urut 3 ya. Jadi masing-masing punya kesempatan menanya. Kepada siapa terserah ya. Oke, kita awali dari nomor urut 1. Baik, persilakan. Baiklah, terima kasih kembali kepada moderator. Mungkin saya ingin bertanya kepada kedua kandidat, mengapa? Baiklah, saya revisi. Mungkin saya ingin bertanya kepada kandidat nomor 2, apa alasan Anda atau landasan Anda memilih misi tersebut atau visi dan misi tersebut menjadi landasan Anda untuk menjadi calon ketua Senat? Kemudian, apakah itu sebenarnya gambaran dari visi dan misi Anda ke depannya untuk itu? Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator juga seluruh teman-teman. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudariku nomor 01. Rahmi, pertanyaannya adalah landasan Rahmi dalam membuat visi dan misi tersebut. Sebelumnya, Rahmi jelaskan kembali. Rahmi sebelumnya memang salah satu mahasiswa umum yang notabene bukan dari organisasi Senat. Ya. Jadi di visi Rahmi, di tujuan Rahmi membuat adalah mewujudkan organisasi Senat menjadi organisasi yang aktif, kreatif, dan kompetitif. Karena apa? Menurut kacamata Rahmi melihat bahwasanya selama ini Senat tidak aktif, kreatif, dan kompetitif. Makanya saya sebagai calon membuat visi adalah mewujudkan. Jadi itulah jadi kajian saya. Karena dari sudut kacamata saya itu belum ada di Senat. Ya. Kalau teman-teman bertanya mungkin ya, kenapa nggak dari dulu aja Rahmi ikut organisasi Senat? Ya. Rahmi punya prinsip bahwasanya Rahmi nggak bakal mencoba suatu organisasi kalau Rahmi nggak tahu di dalamnya itu apa. Ya. Mungkin teman-teman sekalian tahu di STI ada Senat. Kita tahu ketuanya Bang Supri, tapi nggak tahu kita siapa wakilnya. Iya, nggak tahu kita siapa sekretarisnya. Itu tadi karena peran dari Senat tersebut tidak aktif. Maka misi yang Rahmi lakukan berkaitan dengan visi tersebut. Dan yang kedua, gambaran dari misi Rahmi adalah tentunya tidak terlepas dari visi tersebut, teman-teman. Bisa sama-sama kita pikirkan karena kita di sini sama-sama mahasiswa dan harap kita dapat berpikir secara terbuka. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya pikirkan ini debat ya. Debat itu boleh disanggah sih sebenarnya. Terlalu sopan sih debat. Ya, artinya ketika kita anggap ada yang perlu dipertegas, boleh sih disanggah sama yang penanya. Izin Pak? Ya. Tadi ya silakan. Seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya di tata tertib, tidak boleh
untuk memotong pemaparan dari calon lain, Pak. Iya, benar. Tapi ketika substansinya sudah dapat, kan substansinya sudah dapat, ya kan? Saya justru melihat dia mengulang-ulang berapa kali, loh. Ya kan? Ketika substansinya sudah dapat, kamu boleh mempertajam pertanyaan. Ya. Sebenarnya di situ inti debat. Ya. Oke, kamu dikasih kesempatan satu kali lagi. Ya. Baiklah, mungkin pertanyaan ini beralih kepada nomor urut 3. Enggak. Berarti beliau selesai. Udah selesai dulu. Ya. Oke, silakan dulu. Ya, oke, silakan dulu. Ya. Kepada nomor urut 3, izin pertanyaan saya. Udah selesai. Saya hanya kasih kesempatan ke satu orang dan kamu boleh berdebat. Ya, karena kita mengingat waktu nih. Ya, kalau tadi normal waktu kita akan lakukan sesuai dengan ketentuan yang normal. Karena ini sudah termakan 30 menit. Oke, sekarang saya lanjut ke nomor urut 2. Silakan bertanya silakan pilihannya kemana? Baik, izin moderator, saya menuju pertanyaan ini kepada calon nomor urut 01. Iya. Jadi pertanyaan saya di sini, calon nomor urut 01, di visi saudara ada menjelaskan bahwa senat mahasiswa itu menampung seluruh aspirasi. Ya, saudara katakan mewujudkan di visi saudara tersebut. Nah, jadi pertanyaan terakhir, sama-sama kita tahu, mungkin saudara yang lebih tahu senat ini bagaimana sebelumnya. Jadi menurut saudara, memang belum terwujudkah peran senat tersebut dalam menampung aspirasi? Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada saudari Rahmi. Itu pertanyaannya seputar visi saya. Visi saya, pertama saya jelaskan, saya memilih visi itu karena menurut saya sebuah visi itu adalah sebuah gambaran bagaimana saya akan menjalankan sebuah organisasi. Saya akan menjalankan sebuah organisasi. Kemudian saudari bertanya, apakah selama ini belum terwujud senat itu sebagai wadah untuk menampung aspirasi? Betul. Kemudian di situ saya jelaskan kembali kalau bahwasanya selama ini kita sama-sama tahu apa saja kegiatan yang ada di kampus ini. Kita sama-sama tahu apa saja yang dilakukan, Singkatnya saja. Mungkin untuk perkembangan, untuk senat mahasiswa sebagai wadah sejauh ini itu belum bisa dikatakan berhasil. Oleh karena itu, saya menjadikan visi itu sebagai landasan saya, sebagai visioner saya untuk menjadikan senat mahasiswa itu lebih baik. Baik, saya tanggapi sedikit ya Pak. Tadi saudara nomor urut 1 mengatakan bahwasanya itu belum terwujud, iya kan teman-teman? Jadi di sini peran saudara tersebut dalam mewujudkan visi saudara itu apa bedanya dengan organisasi senat yang sebelumnya sudah saudara lakukan? Apa kira-kira keyakinan teman-teman, keyakinan nomor urut 1 sudah berapa persen untuk visi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali atas sanggahannya. Terkait pertanyaan saudari, yang saya tangkap itu saudari bertanya kepada saya, apa yang akan saya lakukan? Apa bedanya visi saya padahal senat begitu saja? Itu pertanyaan yang sama. Saudara salah kaprah ya. Saya jelaskan kembali apa bedanya visi saudara ini sama kepengurusan senat yang sudah saudara lakukan sebelumnya. Apa bedanya? Kalau sama-sama aspirasi, menampung aspirasi, mungkin sepertinya sama visi Abang Mendagri Dasuk di tahun lalu untuk menampung aspirasi. Baiklah, mungkin kalau visi itu melaksanakannya beda ketua, beda arahannya. Jadi makanya, saya tidak jelasnya begini saudara. Apa bedanya kalian? Itu saja yang saya ingin tanya. Jelasnya saya berbeda dengan Abang Dasuk. Oke, substansinya sudah dapat. Ya, terima kasih. Oke, silakan dulu
substansinya kita sudah dapat, ya. Jadi pada intinya pertanyaan itu kalau kita jawab dengan lugas, tidak berbelit-belit, sebenarnya sederhana aja, ya. Oke, saudara-saudara sekalian, hari ini kita sebenarnya bukan melihat siapa yang juara, ya kan? Kita hanya mengukur apakah beliau-beliau ini layak nggak sebagai ketua, mampu nggak memimpin, ya. Bukan sekedar pintar berkomunikasi, ada nggak sumber daya manusianya, mampu nggak kira-kira. Ini yang mau kita ukur, tapi bukan memastikan, dan tidak ada kesimpulan kita nanti sampai selesai acara pemenangnya adalah ini, tidak, ya. Pemenangnya tetap hari Kamis ketika pemungutan suara. Siapa yang terbanyak tetap itu harus kita akui pemenang. Kita masuk nomor terakhir, silakan. Kita kasih kesempatan 3 menit. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya kepada nomor urut 2. Apa saja langkah yang konkret yang akan diambil oleh saudara untuk memastikan bahwa mahasiswa benar-benar dapat bersaing di era bonus demografi, dan bagaimana langkah-langkah ini akan diukur? Terima kasih. Baik, izin teman-teman sekalian, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor urut 03. Ya, bagaimana cara saya mengukur bahwasanya divisi saya tersebut yang menegaskan bahwasanya mahasiswa dapat bersaing di era bonus demografi? Sama-sama kita ketahui bonus demografi adalah di mana usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif, teman-teman. Yakin gak yakin, Rahmi yang berdiri di sini bakal bersaing dengan teman-teman yang nomor sekalian. Ya, jadi langkah yang bisa Rahmi lakukan adalah ada di divisi Rahmi tadi. Yang pertama adalah Rahmi akan membangun organisasi senat yang solid dan kontributif. Jadi singkatnya ini teman-teman, mungkin kita hanya sekedar tahu ada senat, tapi kita nggak tahu fungsinya apa. Jadi sebenarnya fungsi dari senat ini adalah untuk wadah sebagai mengupgrade diri kita sebagai mahasiswa, wadah untuk mengupgrade diri kita. Karena apa? Divisi Rahmi yang nomor 2 adalah Rahmi ingin seluruh mahasiswa meningkatkan partisipasi dalam seluruh kegiatan yang dilakukan senat. Jadi kalau dulu organisasi senat itu berkegiatan hanya orang-orang senat yang datang, tapi ini Rahmi tekankan agar seluruh mahasiswa bisa mengikutinya. Untuk apa? Untuk mengupgrade diri, teman-teman. Kita ingin mengupgrade supaya apa? Supaya kita dapat bersaing di era bonus demografi. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, saudara-saudara sekalian, sesi pertama kita cukupkan, ya. Kita masuk sesi kedua. Sebelum sesi ketiga, saya nanti kasih kesempatan 3 penanya. Sesi ketiga, silakan dipersiapkan pertanyaannya kepada siapa, ya. Dari audiens yang hadir, saya persilakan nanti menyiapkan 1 pertanyaan untuk 1 kandidat, ya, tidak boleh 2, ya. Baik, kita masuk sesi kedua, pertanyaan dari moderator. Saya sudah menyiapkan pertanyaannya di sini. Jadi setiap peserta silakan nanti mengambil 1, lalu nanti kertasnya saya bacakan dan saya akan mendalami isi pertanyaan ini. Kita mulai dari nomor urut 1, silakan. Baik, kami silakan berdiri untuk nomor 1. Ada pertanyaan yang sudah saya susun. Coba disimak. Ketika saudara terpilih sebagai Ketua Senat Mahasiswa STI Al-Wasliyah Sibolga Jawa Tengah, upaya dan langkah konkret apa yang akan saudara lakukan agar lembaga senat mampu bersinergi dengan kampus STI Al-Wasliyah? Saya ulangi pertanyaannya. Ketika saudara terpilih sebagai Ketua Senat,
upaya dan langkah konkret apa yang akan saudara lakukan agar lembaga senat mahasiswa mampu bersinergi dengan kampus STI Al-Wasliyah Sibolga Tapanuli Tengah. Saya persilakan, waktunya hanya 2 menit, silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Izin menjawab pertanyaan dari moderator terkait langkah konkret apa yang akan saya lakukan untuk membangun silaturahmi atau sinergi terhadap kampus. Jadi langkah konkret yang akan saya lakukan pertama-tama itu membangun silaturahmi antara organisasi dengan pengurus kampus yang tak lain adalah staf dan dosen. Karena pada kegiatan yang akan dilakukan, seperti yang kita tahu pertama-tama kita harus tahu bahwa senat mahasiswa adalah sebuah organisasi yang dihimpun oleh kampus, yang dimana setiap kegiatan yang akan kita lakukan adalah menunggu persetujuan dari kampus agar itu bisa dilakukan. Jadi langkah pertama saya untuk membangun sinergi kepada kampus, yaitu saya ingin bersilaturahmi kepada mungkin staf dosen atau ketua jika bisa, untuk mempertanyakan apa saja kekurangan sebelumnya, apa yang harus saya perbaiki, dan juga membangun silaturahmi kepada mahasiswa tentang apa yang akan menjadi pertanyaan mereka, apa yang akan menjadi keinginan mereka, apa yang akan menjadi keinginan dari mahasiswa agar bisa disampaikan kepada kampus. Dan pada intinya untuk langkah konkret saya, yang pertama itu adalah menjalin silaturahmi. Oke, silaturahmi, komunikasi normatif, ketika terpilih ada SK pasti silaturahmi. Jangan dulu. Kamu kan masih berbicara. Ya, ini nggak siap jadi ketua, ini belum apa-apa mau dulu. Pertanyaan saya, koordinasi dengan siapa? Urusan kemahasiswaan siapa yang bertanggung jawab di kampus ini? Pertama ada Bu Miswati Bohan dan juga ada Pak Safiadi. Tahu nggak kamu di bagian mana? Tahu. Bagian apa? Untuk Pak Safiadi dan Bu Miswati ada di bagian kemahasiswaan, Pak. Oke. Jadi hanya sebatas silaturahmi? Mungkin di silaturahmi itu lebih dalamnya untuk mempertanyakan apa kekurangan senat sebelumnya agar bisa diperbaiki. Lalu untuk apa visi misimu disusun? Sebagai landasan pertama saya, Pak. Karena untuk visi saya itu landasan pertama saya. Kemudian saya ingin memperlebar jangkauan visi saya itu, visioner saya tentang apa yang akan saya lakukan selanjutnya selain dari visi dan misi saya. Oke, jadi kamu observasi dulu baru menyesuaikan ke visi misi. Begitu ya. Mediasi terlebih dahulu lebih tepat. Saya pikir tidak ada yang perlu dimediasi kecuali ada konflik di sini. Pak Supri, ada konflik nggak senat mahasiswa? Mediasi itu bahasanya ketika ada sebuah persoalan, gitu ya. Jadi kalau komunikasi dan mediasi itu berbeda. Oke, saya pikir itu jawabanmu, nggak masalah. Kita kasih aplaus dulu nih. Terima kasih, moderator. Kita masuk ke peserta nomor 2. Silakan. Baik, pertanyaannya, ketika saudara terpilih sebagai ketua senat mahasiswa, upaya apa yang saudara lakukan untuk merangkul mahasiswa dalam menunaikan minat dan bakat di bidang akademik maupun non-akademik? Jadi pertanyaan saya pertajam nih, upaya yang saudara lakukan dalam merangkul mahasiswa menunaikan minatnya di bidang akademik dan non-akademik. Silakan dijawab. Baik, terima kasih moderator. Pas sekali nih moderator. Visi dan misi saya. Kalau teman-teman juga sudah mendengar tadi visi dan misi saya, mungkin teman-teman merasa pas sekali pertanyaannya, iya kan? Karena teman-teman harus tahu di misi Rahmi ada upaya yang harus dilakukan untuk menarik minat dan bakat teman-teman mengikuti kegiatan yang ada di senat. Ya, dengan cara apa?
di misi kami yang nomor 3 ada untuk menjadikan Senat sebagai wadah pusat informasi konseling mahasiswa. Di sana, di dalamnya ada yang namanya konselor sebaya. Jika teman-teman bingung mau melakukan apa atau kira-kira mau curhat, aku kurang kali di sini. Kira-kira kegiatan apa yang cocok buatku kayak gitu ya. Jadi di misi nomor 3 itu, kami bisa membantu teman-teman semuanya. Teman-teman yang memberikan aspirasi, sama kita bingungkan, sama kita bicarakan, sama kita memutuskan. Yang pastinya adalah minat dari teman-teman sekalian. Kami menerima apa minat teman-teman, maka akan kita buat program harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan minat dan bakat teman-teman sekalian. Karena tidak ada kegiatan kalau dari mahasiswa sendiri tidak ingin melaksanakannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya mau pendalaman dulu, karena tadi ada dua hal. Ada bidang akademik. Akademik ini kadang-kadang mahasiswa juga sering berbenturan, ya, dikaitkan dengan kondisi ritme perkuliahan. Misalkan ada sebuah benturan dengan dosen, kemudian juga ada benturan terkait metode pembelajaran atau yang lainnya, sistem, ya. Ini kadang-kadang juga tidak ada titik temu. Mahasiswa mau kemana? Padahal ada wadah senat mahasiswa. Itu di bidang akademik, ya. Kemudian non akademik, ya. Non akademik juga tidak ada prestasi yang saya lihat juga tidak menonjol sih di kampus ini. Kira-kira apa yang kamu lakukan dua hal ini? Silakan. Ya, untuk dua hal tersebut, sebelumnya izin moderator. Untuk dua hal tersebut, menarik minat bakat baik ini di bidang pendidikan maupun non pendidikan atau di bidang istilahnya ekskul lah yang kita katakan. Kalau di sekolah-sekolah atau di kampus ada namanya ekskul. Itu ada juga di roster kita di hari akhir biasanya. Nah, jadi yang akan Rahmi lakukan adalah apabila teman-teman memberikan aspirasi kepada Rahmi, karena teman-teman mengalami kesulitan dalam hal tersebut, Rahmi tekankan lagi, kita dudukkan, sama kita bicarakan, sama kita putuskan apa solusinya. Karena senat sejatinya adalah untuk mencari solusi bagi kita seluruh mahasiswa. Apa yang tidak bisa kita cari atau tidak dapat solusinya, maka kita bicarakan sama-sama. Karena kita anak manajemen, kita punya plan A, plan B, plan C, sampai Z kita habiskan. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, kita kasih aplaus. Jadi secara internal sebenarnya banyak benturan-benturan di kalangan mahasiswa, ya. Secara akademik ini sepertinya ada benang kusut yang harus diselesaikan, ya. Walaupun sebenarnya ada dosen pembimbing atau pendamping, tapi kapasitas senat mahasiswa sepertinya dalam konteks pembelajaran akademik tidak ada saluran yang positif. Ini harus dibangun, ya. Tadi sudah dijawab. Saya hanya menunggu kalau terpilih medianya pakai apa. Apa iya harus demo pakai toa? Kan tidak juga, ya. Kita akan tunggu, ya. Itu janjinya itu, ya. Oke, kita masuk nomor urut 3, silakan. Ini pertanyaannya dihubungkan dengan visi misi. Kebetulan saudara tadi nggak ditanya visi misi. Ini pertanyaannya khusus visi misi, ya. Bagaimana cara saudara, ya, untuk melaksanakan visi misi organisasi yang sudah disusun dan memutuskannya tanpa memihak kepada satu atau yang lainnya. Artinya ada visi misi yang saudara kerjakan tidak hanya kepentingan kelompok, kepentingan kecil, ya. Bagaimana cara saudara melakukannya agar visi misi itu bisa terlaksana dan tidak berpihak, ya. Bukan saya mendiskreditkan organisasi yang ada, tapi kira-kira kacamatanya seperti itu. Kalau menurut saudara gimana?
Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan izin menjawab moderator. Cara saya untuk mewujudkan visi saya, aktif berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan mahasiswa. Mahasiswa ini relator dan senat mahasiswa untuk mengidentifikasi masalah-masalah dan kebutuhan mahasiswa. Dan kami akan bekerja sama untuk mengadakan forum, diskusi, ataupun kegiatan-kegiatan yang mendukung visi ini. Dan kami tidak akan terus menerima aspirasi mahasiswa, kritis mengevaluasi program, responsif terhadap perubahan yang terjadi, dan adaptif terhadap masalah-masalah yang akan muncul nantinya. Keputusan saya, tadi pertanyaan moderator adalah bagaimana keputusannya agar tidak menguntungkan satu pihak. Iya. Kami akan mengadakan dengan vokasi atau pengumpulan mahasiswa itu cuman relator dan beberapa mahasiswanya. Kami akan kumpulkan atau kita buat acara 1 minggu, 2 minggu, ataupun sebulan sekali untuk menerima semua aspirasi mahasiswa agar keputusan kami sepakat dengan organisasi kami dengan mahasiswa, dengan mahasiswa lainnya, Pak. Macam itu, seperti itu, Pak. Oke. Saya persempit nih. Setiap organisasi setelah dia terpilih lalu ada visi, misinya ada, tentu ada program mau dikerjakan. Yang saya pertanyakan, kadang-kadang organisasi itu berjalan setelah terpilih, kelompoknya yang didahulukan, orang-orang terdekat, tidak lagi kepentingan mahasiswa, karena dia sudah jadi ketua. Bagaimana upaya saudara memperkecil ruang ini? Apa yang dilakukan? Sebelum kita mengadakan kegiatan, kita tuh mengundang seluruh relator-relator berkelas untuk mengadakan rapat. Apa yang akan kita adakan agar relator-relator dapat mendukung kegiatan kita. Nah, di sini kami juga berharap partisipasi dari relator-relator atau mahasiswa agar apapun yang kami lakukan nanti itu dapat didukung oleh mahasiswa. Selama ini yang saya perhatikan, mahasiswa hanya ingin kegiatan-kegiatan, tapi di mana ada kegiatan mereka tidak datang, Pak. Seperti apatis, tidak peduli. Iya, begitu menurut saya, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi persoalannya menurut pengalaman mungkin dia ikut di senat. Kenapa mahasiswa tidak peduli dan apatis? Padahal setahu saya setiap mahasiswa ada kontribusi pembayaran uang senat. Ada ya? Secara organisasi boleh kok digugat, saya udah bayar, kegiatannya apa? Itu secara normatif boleh-boleh saja. Yang saya maksud ke depan, ketika periodisasi tadi, kamu sudah jelaskan menampung aspirasi dari mahasiswa yang melalui relatornya misalkan. Ini kita tunggu ini, ya. Apakah dia menang tidak? Tapi kalau terpilih itu janji politik tuh. Janji yang dia sudah sampaikan dan itu menjadi tuntutan. Ketika terpilih tahu-tahu janjinya nggak dilaksanakan, ternyata kepentingan kecil mereka saja yang 8 orangnya aja jalan-jalan, nyusun program. Nah, ini perlu dipertanyakan. Ini di hadapan audiens yang sudah mendengarkan. Oke, kita kasih hapus ketiga-tiganya. Kita masuk sesi ketiga. Saya akan meminta 3 orang dari peserta. 3 orang silakan menunjuk tangan, bertanya hanya 2 menit pertanyaannya, singkat, padat, dan jelas. Kepada nomor urut siapa nanti akan dijawab. Ya, apabila jawabannya kurang tepat boleh disanggah, nanti dijawab kembali. Oke, saya buka sesi pertama untuk 1 orang. Silakan. 1 orang. Oke, kita ambil dari sebelah sini dulu, yang depan. Silakan mic-nya kasih dulu. Perkenalkan namanya, dari semester berapa, kepada siapa. Oke, kita dengarkan ya untuk sesi pertanyaan pertama. Silakan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salama dari semester 1 Manajemen Perusahaan. Sebelumnya saya ingin memberikan pertanyaan kepada salah satu calon, yaitu calon nomor urut 2. Tadi saudari menyebutkan bahwasanya Senat belum menjalankan organisasi kampus yang sehat dan kreatif. Pertanyaan saya yaitu, apa yang membuat saudari sehingga saudari menyimpulkan hal tersebut? Bukankah organisasi Senat telah menjalankan tanggung jawabnya? Salah satu contoh yang telah kita lihat yaitu pada saat PKKMB 2023. Organisasi Senat benar-benar menjalankan penuh akan tanggung jawabnya sehingga acara tersebut berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Tetap berdiri ya. Silakan. Saya kasih gambaran dulu pandangan dari semester 1 bahwa Senat ini aktif kok. Kegiatannya jelas, bisa dipertanggungjawabkan. Lalu kenapa tadi saudara Raffi nomor 2 menyatakan ternyata tidak? Ya, nah, ini silakan diperjelas dulu. Baik, terima kasih izin moderator. Izin juga ingin membenarkan sedikit ya. Tidak ada Rahmi katakan tidak sehat Kak, tapi divisi Rahmi tidak aktif dan kreatif. Maaf saudari, ini bukan berdasarkan visi dan misi yang saudari sebutkan, melainkan pada saat saudari berdebat dengan beliau. Oke. Tanpa ada di sini, kalau dari pertanyaannya memang betul lah saudara adalah anggota Senat. Ya. Tidak, masih semester 1. Tapi dia ikut di organisasi Senat enggak? Waktu PKKMB. Luar biasa. Lebih banyaknya tahu bagaimana PKKMB pada saat itu. Jadi kenapa di kacamata Rahmi Senat itu tidak kreatif? Karena kita lihat ya, kita bayar setiap semester 50.000, tapi kegiatan yang ada di STI ini cuma ulang tahun STI Kak. Miris hati Kak. Iya, perlombaan yang kita ikuti apa? Perlombaan bersenso. Iya, Rahmi udah ikut Kak. Rahmi udah ikuti seluruh kegiatan yang ada di Senat yang Senat buat. Contohnya kemarin 2 tahun berturut-turut Rahmi ikuti lomba debat. Diiming-imingkan nanti kamu kalau menang kita tingkatkan lagi ke tingkat selanjutnya. Tapi sampai sekarang Rahmi masih bersaing di SDI saja. Iya, tidak ada wadah untuk mahasiswa mengupgrade kemampuan atau skill tadi itu. Kalau nggak bilang PKKMB ada, nggak usah Rahmi sebutkan, tapi ada yang bercerita sama Rahmi anak Senat juga. PKKMB ini Kak, beda kali sama PKKMB tahun kami. Kalau tahun kami, Senat itu yang memegang kegiatan tersebut, yang menghandle. Tapi kalau tahun ini, Senat cuma membantu saja Kak. Bukan Senat yang membuat rancangan kegiatan tersebut. Jadi beda. Jelas dari kacamata Rahmi, perbedaan yang tahun dulu sama tahun ini sangat berbeda. Jadi aktif dan kreatif itu kurang di Senat ini. Terima kasih. PKKMB tahun sekarang dengan tahun pada saat kakak itu sangat berbeda. Bukankah setiap pemimpin mempunyai cara kepemimpinan yang berbeda-beda? Baik, ini namanya sikap kepemimpinan. Namanya pemimpin pasti punya sikap kepemimpinan. Masalahnya, kenapa tahun lalu bisa pemimpin yang memegang PKKMB menghandle seluruhnya? Kenapa tahun ini tidak bisa? Apakah kita semakin menurun? Sama sekali saya mendengar kalau pemimpin semakin menurun setiap tahunnya. Sekarang saya tanya, jika kakak betul-betul menjadi ketua Senat, apakah kakak bisa dengan yakin menjalankan tanggung jawab yang seperti apa kakak lihat dengan pandangan pada saat kakak PKKMB? Baik, saudara mungkin tidak melihat saya waktu kampanye ya. Saya sudah katakan bahwa saya yakin. Iya, saya tidak ingin membuat janji pada saat saya merasa bahagia. Ya, jadi keputusannya bukan hanya di tangan saya, tapi di tangan kalian. Sama kita dudukkan, sama kita bahas, sama kita putuskan. Maka berselesai semua kegiatan. Terima kasih. Saya yakin tidak. Oke, sudah cukup, substansinya kita sudah dapat. Terima kasih, kita kasih aplaus nih pertanyaannya. Ya. Kita
boleh berkomentar, menerawang, tapi substansinya kan kondisi yang real, tidak boleh kita merekayasa. Ya, belum tentu fakta dan kebenaran itu seperti itu. Jadi kalau saya menyimpulkan terkait PKKMB, kebetulan di semester 1 bagi beliau mungkin yang terbaik, karena hari ini beliau baru ikut. Ya, jadi saya pikir hal yang normal aja. Sebaliknya juga ketika periode mereka ya waktu PKKMB dianggap juga yang terbaik, itu hal yang normal. Ya, jadi ini untuk perbaikan ke depan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita masuk sesi kedua. Sesi kedua ada aja. Inovasi atau hal-hal apa yang akan saudara jalankan yang belum pernah dijalankan oleh organisasi senat sebelumnya, dan jika saudara tidak menjalankan visi saudara itu, yaitu untuk menjadi wadah aspirasi mahasiswa, apakah saudara siap mundur dari jabatan Ketua Senat STIE Al-Wasliyah Sibolga Kapten Tapanuli Tengah periode 2023 sampai dengan periode 2025 walaupun saudara belum selesai masa jabatannya? Terima kasih. Oke, silakan dijawab. Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari saudari yang mempertanyakan perihal inovasi saya. Apa yang akan saya lakukan? Yang pertama, bisa saya sebut sebagai kelebihan saya karena saya sebagai anggota internal mahasiswa, senat mahasiswa. Jadi berbicara tentang inovasi, saya punya banyak gambaran yang apa yang akan saya lakukan. Tapi yang pertama, yang salah satu yang akan saya sampaikan pertama begini. Yang pertama saya sampaikan kepada saudara serta seluruh audiens yang ada di sini, yang menjadi mungkin bisa dibilang kekurangan, terkait apa yang terjadi di Senat. Mungkin itu di bagian komunikasi, sehingga setiap kegiatan organisasi berjalan yang beranggotakan. Tunggu saudara, bisa saudara jelaskan kekurangan dengan segi komunikasi apa? Contohnya salah satunya yang pernah saudara alami di dalam organisasi Senat. Mungkin itu untuk kekurangan sendiri dari organisasi dengan mahasiswa ya, sehingga kegiatan saya menanya contohnya miskomunikasi yang seperti begitu contohnya komunikasi antara mahasiswa dengan anggota senat, sehingga setiap kegiatan itu yang melaksanakan anggota senat saja, setiap kegiatan yang berjalan itu yang mengurus anggota senat saja, kemudian tidak ada komunikasi selain itu. Yang contohnya itu apa yang dibutuhkan mahasiswa, mungkin tidak ada contoh seperti rapat antara relator atau perwakilan mahasiswa yang disampaikan kepada senat. Jadi mungkin inovasi saya di situ. Saya akan melakukan mungkin setiap bulan atau minggunya untuk mengumpulkan setiap relator sebagai perwakilan dari setiap kelas tentang apa yang akan saya lakukan, apa yang bisa saya lakukan, atau apa yang mereka inginkan, apa yang saudara-saudara inginkan agar bisa kita laksanakan. Jadi menurut saya, pertama saya ulangi kembali, kalau misalnya kekurangan dari senat sebelumnya, senat saat ini di bagian komunikasi, kemudian saya berinovasi ingin menciptakan sebuah ruang lingkup komunikasi yang baik antara senat mahasiswa dengan mahasiswa agar bisa menciptakan organisasi yang lebih berkembang. Baik saudara Jika Bang, kenapa ketika Anda mengikuti organisasi senat tersebut Anda tidak mencanangkan itu kepada ketua senat Anda? Kenapa setelah Anda ingin mencalonkan menjadi ketua senat baru Anda mencanangkan visi Anda tersebut? Mengapa tidak sebelumnya saja biar ada pergerakan ke depannya? Kenapa ketika Anda menjadi organisasi senat Anda itu vakum dan sekarang Anda seakan-akan ingin sekali mendorong bahwa mahasiswa
Oke, cukup curhatnya panjang kali. Mahasiswa ingin mempunyai wadah, sementara senat itu belum bisa membuka wadah, belum bisa memberikan wadah tersendiri untuk mahasiswa. Jadi yang saudara pertanyakan tadi, mengapa ketika saya di senat tidak menjadikan itu sebuah aspirasi dari saya sendiri untuk dijadikan untuk disampaikan kepada ketua senat. Perlu diketahui pertama-tama bahwasanya saya di senat itu mungkin bisa terbilang anggota baru. Ketika senat terbentuk, saya baru mengikutinya mungkin setengah jalan. Jadi selama saya berorganisasi di senat, tidak semua kegiatan yang dibuka oleh senat itu saya ikuti. Cukup ya, sudah substansinya sudah dapat tuh. Keterbatasannya dia masuk di tengah, kemudian dia tidak dapat mengubah, selesai. Sekarang pertanyaan terakhir tadi sedikit mengancam. Ketika saudara terpilih, ya, lalu saudara rubah itu, Anda tidak terwujud juga, siap mundur enggak? Dengan tegas saya katakan saya siap. Oke, udah terjawab ya. Oke, silakan dulu sekarang. Ya, jadi kebetulan beliau di dalam aktif juga walaupun setengah jalan. Komitmennya ketika terpilih, kalau kondisinya sama juga tidak berjalan, komunikasi tidak ada, maka dia mundur. Setuju ya? Nah, jangan nanti sudah menjabat disuruh mundur, maju aja susah, apalagi mundur, katanya nanti susah ya. Oke, kita minta satu sesi lagi yang terakhir. Oke, saya kasih bonus dari 2 pertanyaan karena mewakili semester nih. Semester 3 belum ada, semester 7 ya. Tadi 5, 1 udah, izin ya. 1 tadi udah. Kita kasih kesempatan yang ini dulu ya. Oke, silakan kasih mic-nya. Saya mau bertanya kepada calon ketua senat nomor urut 2. Saya mau mengkaji terhadap misi yang pertama. Saya bacakan misi yang pertama yang itu membangun senat mahasiswa yang lebih solid dan kontributif dalam menampung seluruh aspirasi mahasiswa dengan mengayomi serta menjembatani permasalahan mahasiswa dengan kampus. Jadi saya di sini sebelumnya mungkin pertanyaan saya mungkin sedikit menyinggung, tapi saya mau membawa sebuah kasus untuk sebagai nantinya jikalau terpilih menjadi ketua senat. Kasus yang saya berikan ini adalah kasus yang sudah umum dan banyak telah terjadi tahun-tahun sebelumnya. Kasusnya ialah untuk menjadi seorang anggota senat pasti memiliki aturan. Aturannya itu anggota senat mahasiswa tidak boleh beragama non-muslim. Nah, jadi jikalau kami mahasiswa ini kami mau merasakan bagaimana menjadi anggota senat, kami juga mau memberikan ide-ide dan saran untuk membangun kampus ini untuk jadi lebih baik lagi. Jika mahasiswa bersikukuh untuk agar mahasiswa yang non-muslim diberikan kesempatan untuk menjadi anggota senat, dan itu tidak boleh diabaikan. Jadi bagaimana solusi saudara untuk menangani masalah tersebut? Sekian dan terima kasih. Sangat-sangat substansi ya. Jadi ini harus ya, bolehlah kita dengar dulu jawabannya sebelum nanti saya tanggapi. Silakan. Baik, sebelumnya si moderator, saya tanggapi pertanyaan dari saudara peserta. Jadi di sini saudara, perlu kita ketahui bersama, mungkin ini bukan aturan yang saya buat, iya, karena organisasi ini sudah diakui oleh kampus. Jadi sebenarnya organisasi senat ini bukan hanya ada saja, tapi juga punya pedoman. Jadi organisasi senat ini punya pedoman yang namanya Al-Wasliyah. Karena kampus kita adalah STIE Al-Wasliyah. Dan di ADART itu sendiri ada aturan-aturan yang tidak dapat diubah. Karena di ADART di pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwasanya organisasi ini adalah organisasi Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Jadi itu tidak dapat saya ubah. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang beragama non-muslim untuk ikut di kegiatan kita. Karena apa? Biasanya organisasi senat menyampaikan informasi kepada relator. Kalau memang teman-teman dari agama non-muslim ingin ikut bergabung, maka menjadi relator lah agar bisa berada di dalam lingkup
senat tersebut. Terima kasih. Izin, saya juga sebagai relator dari senat. Setelah itu, bukan sebagai diabaikan, solusi yang harus sebagai ketua senat. Baik, terima kasih. Solusinya adalah sesuai dengan kita putuskan, kita laksanakan kegiatan ini. Mungkin itu yang bisa saya janjikan. Terima kasih. Seperti dalam misi saudara, di sini saudara berikan solusi. Jadi kami berminta bukan untuk sebagai program, kami mau ikut serta menjadi anggota senat dan anggota senat. Saya jelaskan kembali, itu sudah ada di dalam anggaran dasar, tidak dapat dirubah. Mau saya sendiri pun tidak bisa mengubah sebagai ketua. Mau dosen-dosen yang ada di sini pun tidak dapat mengubahnya itu, kakak. Iya, tapi tidak menutup ruang untuk yang beragama non-muslim. Itu yang bisa saya katakan. Saya tidak akan mengiming-imingkan kalau saya terpilih jadi ketua, Anda yang beragama non-muslim akan menjadi anggota senat. Saya tidak akan menjanjikan, karena itu sudah menjadi ketetapan kita. Kita berpedoman kepada Al-Wasliyah. Kita ini mohon izin sama dengan kampus, misalkan ada di Medan namanya Nomensen, ya. Kemudian ada kampus Katolik, ya. Jadi latar belakang ini merupakan hal yang harus kita maklumi bersama, ya. Itu adalah sebuah kearifan lokal yang tidak bisa kita pertentangkan. Opsinya tadi beliau selaku kapasitas relator, saya sependapat juga itu. Artinya kalau kita hitung persentase mahasiswa, ya, saya pikir 40-60% ada di sini. Muslimnya 60, non muslimnya ada 40. Itu juga mahasiswa loh. Dan kontribusi mereka ada juga, karena juga membayar uang mahasiswa, uang senat, kan gitu. Saya pikir dalam konteks kegiatan-kegiatan itu yang perlu dilibatkan kontribusinya secara banyak, ya. Jadi supaya tidak ada lagi, maaf, diskriminasi, membeda-bedakan. Saya pikir itu masukannya ya kepada tiga-tiganya, supaya tidak ada gap seolah-olah kecuali kita pesantren. Ini kan tidak pesantren, ya kan? Ini kan sekolah ekonomi, kebetulan didirikan oleh pengurus Al-Wasliyah. Basicnya tetap Islam, tidak bisa toleransi, mohon izin, karena memang itu konsekuensi kampus ini. Tetapi dalam konteks kegiatan, tiga-tiganya saya pikir idenya cukup brilian. Ya, saya pikir sekali-sekali ketua panitia gak ada masalah. Contoh nih, ada lomba antar SMA dibuat, beliau dibuat panitianya, kan tidak ada persoalan. Itu soal kemampuan, skill, bukan persoalan ditanya agamamu apa tidak, ya, kecuali dalam konteks melaksanakan ibadah atau yang lain. Oke, sependapat ya, tidak usah kita perpanjang itu. Kalau pertanyaan itu saya pikir pertanyaan yang harus kita maklumi bersama-sama. Kita masuk sesi terakhir, pertanyaan terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya Abdillah Pandi Parangin. Saya dari semester 7D konsentrasi keuangan. Di sini saya ingin bertanya terkait tentang visi saudara 01, saudara Ipan, yang berbunyi senat mahasiswa adalah bentuk dari gagasan, aspirasi, juga wadah dari seluruh mahasiswa STI Al-Wasliyah Sibolga Tapi Tengah. Kita garis bawahi seluruhnya. Sama kita ketahui bahwasanya kita ini adalah makhluk ekonomi yang mana aspirasi dan kebutuhan itu tidak ada batasnya. Seperti yang disampaikan oleh saudara itu tadi, apabila nanti visinya tidak terwujud, apakah saudara akan mundur? Dan dijawab, saya siap mundur dengan tegas. Saya ingin mempertanyakan, apakah saudara sanggup menampung seluruh aspirasi mahasiswa STI Al-Wasliyah Sibolga Tapi Tengah? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tegas sekali lagi saya menjawab, saya siap, saya sanggup untuk menerima semua aspirasi dengan menjadi seluruh mahasiswa. Terima kasih. Oke, selanjutnya dengan cara ya begitu tadi. Kunci saya ingin berdiri sebagai ketua. Yang pertama-tama itu yang seperti yang saudari Abdillah katakan bahwasanya saudara Abdillah katakan bahwasanya kebutuhan itu tidak ada batasnya. Kebutuhan itu tidak ada batasnya, dan juga untuk
sebenarnya itu bisa menjadi terbatas ketika SDM, ketika yang memberi aspirasi itu terhitung. Karena kemungkinan untuk penyampaian aspirasi itu tidak semua dari mahasiswa ini berani menyampaikan aspirasinya. Jadi setiap aspirasi yang ingin kita sampaikan itu dari apa yang kita dengar. Begini, tentunya isi kepala saya dengan isi kepala saudara itu berbeda. Betul. Dengan isi kepala saudara-saudara di sini semuanya berbeda. Betul. Lantas, kalau saudara membatasi kami dalam beraspirasi, berarti saudara tidak pantas dari kedua. Saya tidak membatasi saudara ataupun audiens di sini. Lantas kenapa saudara kotak-kotakkan bahwasanya tidak semua sanggup menyampaikan aspirasi? Mungkin itu dikembalikan lagi, tolong dikoreksi sebagai introspeksi diri. Tolong dikembalikan sebagai introspeksi diri bahwa jika benar memang tidak semua menyampaikan aspirasinya, tolong diubah pola pikir saya ini bahwasanya mahasiswa STI Al-Wasliyah ini mungkin dari saudara begini, santai saja. Saya tadi bertanya, ya kan, sanggup dengan cara sebutkan poin-poinnya. Misalnya saya ingin menampung aspirasi mahasiswa yang non muslim akan melaksanakan yang namanya di tanggal 25 nanti Natal misalnya, ya kan? Betul. Karena saya udah termakan janji manis ketua Supri waktu itu. Betul. Ya, tidak apa-apa. Saya ingin karena saudara pernah saat menumpun satu organisasi bahkan satu anak dengan ketua Supri. Betul. Tentunya sedikit banyak yang turun ilmu itu. Jadi saya ingin mempertanyakan dengan cara apa? Taruh. Tidak boleh aturan yang kita jangan memojokkan. Ya, silakan bertanya aja. Tidak bertanya. Pertanyaannya tadi sudah cukup jelas. Ya, tapi jangan diperdalam. Ya, pertanyaannya sudah oke. Siap. Ya, silakan dijawab. Iya, dengan cara apa saja? Seperti itu. Ya. Mungkin tidak bisa saya sampaikan semuanya, tapi saya akan sampaikan satu. Saya sampaikan sebagai pedoman saya. Saya akan menjadi wadah yang menampung aspirasi dengan cara komunikasi. Begitu. Oke, cukup dulu. Cukup ya. Kita udah jam 7 ya. Jadi kita cukupkan karena debat kita ini bukan untuk mencari siapa yang hebat, siapa yang menang, belum di sini. Ya, ini hanya sebentuk tampilan mereka, saudara-saudara yang mengukur kira-kira layak tak jadi ketua. Ya, nanti penentunya hari Kamis. Oke, terima kasih. Oke ya. Sebelum kita tutup, saya kasih waktu paling lama 2 menit, kalau bisa 1 menit closing statement dari nomor urut 1, 2 dan 3 secara berurutan. Baru nanti kita tutup acara ini dan kita masuk sesi foto bersama. Kami silakan nomor 1. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas apa yang telah saudara-saudari audiens pertanyakan. Semoga menjadi pelajaran bagi kami, apa yang bisa kami jadikan pelajaran untuk kedepannya. Kemudian tak perlu banyak bicara, mari kita lakukan aksi nyata. Karena setiap perubahan harus disegerakan. Jika tidak siap berjalan sekarang, maka kita harus berlari besok. Akhirul salam, saya Ivan Syahut Tabarat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebagai moderator, saya tidak punya catatan untuk closing statement kali ini karena ini pure dari dalam hati saya. Mungkin saya ucapkan sebelumnya kepada teman-temanku mahasiswa yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membangun untuk kami para calon ketua senat. Semoga apa yang teman-teman harapkan bisa sepemikiran dan sejalan sama kita semua. Saya punya moto, jangan sekali-sekali kamu keluar dari zona nyaman. Cukup perluas zonanya, zona yang bisa memberikan kita wadah untuk beraspirasi, aktif, kreatif, dan kompetitif tadi. Mungkin itu saja, jangan sampai salah pilih karena penyesalan berakhir di kebelakangan. Apabila teman-teman salah pilih, maka timbullah aspirasi tadi. Mungkin itu saja dari saya Rahmi Fadila dari semester 5 konsentrasi sumber daya manusia calon ketua senat periode 2023-2025.
nomor urut 02. Terima kasih, sampai jumpa di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, sebelumnya saya adalah Arifman Hakim Pasaribu dari nomor urut 3. Pilihlah dengan bijak, suaramu adalah suara perubahan. Mari membangun Senat Mahasiswa yang lebih baik, lebih progresif, dan lebih inklusif. Saya tidak banyak berkata-kata, saya cuma mengatakan terima kasih. Terima kasih banyak atas kehadiran audiensi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara sekalian, akhirnya berakhir sudah sesi debat kita, walaupun tidak sempurna karena waktunya juga saya persingkat. Saudara-saudara sekalian, babak final ini atau keputusannya ada di tangan saudara-saudara, di tangan rekan-rekan yang lain yang masih berada di luar. Saya berharap dari kurang lebih 1000-an, kalau yang menggunakan hak suara, hak memilih hanya di bawah 500, mereka bukan keterwakilan mahasiswa. Dan jangan disalahkan ketika kepemimpinan tidak berjalan dengan baik karena mahasiswanya juga nggak peduli. Ya. Saya mau partisipasi itu tinggi dong, baru mereka berkonsisten untuk melaksanakan tugas. Minimal setengah lah, 50% dari mahasiswa ini menggunakan hak pilih. Tapi kalau mahasiswanya nggak mau memilih, nggak peduli, nggak usah banyak nuntut. Bagaimana mau kerja kalau dia aja nggak berpartisipasi menentukan pemimpinnya? Pemimpin bukan di dalam kampus loh, di eksternal kampus mereka juga cerminan mahasiswa, bebannya berat. Ini masih cerita dalam kampus. Bagaimana kalau dibawa keluar, ketemu dengan senat atau BEM mahasiswa yang lain, mereka cerminan STY, ini juga cerminan mahasiswa. Jadi terima kasih kehadiran kita semua. Saya mohon saudara-saudara tolong kampanyekan ke teman-teman yang lain pada hari Kamis mulai pukul 9 pagi sampai pukul 9 malam boleh menggunakan hak suara di depan gedung sidang ini. Bilik suaranya di situ. Silakan mencoblos. Ya. Teman-temannya diajak. Mau siapa dipilih? Ini udah buka bayar nih. Kualitasnya sudah nampak. Kamu mau pilih nomor 1, 2, 3 terserah. Tapi yang paling penting, kalau generasi muda golput, berarti kamu juga tidak bertanggung jawab terkait proses estafet kepengurusan senat mahasiswa ini. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.